Ya, selamat malam rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk kesempatan, kepercayaan diberikan di sini. Pelayanan dari Our Daily Bread Ministries ya. Kita hari ini akan merenungkan satu topik ya tentang spiritualitas hamba Tuhan. Judulnya juga menarik ya. Di balik jubah pendeta ya, di balik jubah pendeta. Saya pikir saya mau mulai dari sini ya. Judul subnya ini tantangan menjaga spiritualitas hamba Tuhan di tahun 2026. Kita relatif baru ya, ini bulan Februari ya. Nah, waktu kita pakai istilah di balik jubah ya, di balik jubah ada apa sih? Di balik jubah ya ada diri hamba Tuhan itu ya. Jubah itu kan tampak luar ya. Tentu kita nggak harus bicara tampak luar di sini dalam pengertian yang sekedar aksesori religius ya, tapi sebetulnya menipu gitu, nggak harus dibaca selalu negatif seperti itu gitu. Dan mungkin juga secara identitas ya, nggak betul-betul bisa juga kali ya melepaskan jubah ya. Saudara hamba Tuhan, saudara mungkin waktu belanja di pasar gitu ya, saya percaya saudara belanja di pasar sih nggak pakai jubah kayaknya gitu ya. Tapi orang mungkin tetap mengenal saudara sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, itu somehow nggak bisa dicopot gitu kan ya, entah bagaimana gitu. Saya pernah menyaksikan satu kejadian yang agak aneh dan menurut saya agak lebay gitu di kedutaan Amerika ya. Ada orang apply visa gitu. Wah, pakai jubah pendeta, jubah pendeta. Saya untuk apa ya ini pakai jubah pendeta? Mungkin supaya dikira orang baik-baik gitu kali ya, supaya visanya nggak ditolak atau apa gitu. Tapi saya agak rasa malu sebagai hamba Tuhan ya. Masa sampai harus kayak begini gitu ya? Ini apa dibawa? Kayaknya nggak terlalu berhubungan kali ya dengan apply visa US gitu. Tapi ada orang yang memang suka ya, itu apa mengaitkan dirinya dengan jubah pendeta gitu. Tadi saya bilang memang nggak mudah untuk melepaskannya gitu, meskipun kita lepas pun orang masih lihat kita profilnya tetap hamba Tuhan gitu. Tapi mungkin waktu kita membicarakan tentang dibalik jubah ya, ada diri hamba Tuhan ya, saya percaya di sini urusannya terutama adalah tentang identitas gitu. Ini yang pertama ya, identitas itu penting gitu. Siapa sih kita ini sebetulnya gitu ya? Termasuk waktu jubah itu dicopot, lalu saya ini siapa gitu? Apakah saya totally lain gitu dengan waktu saya pakai jubah? Atau ada integrasinya? Lalu bagaimana kita melihat, ya mungkin kita nggak sebaik yang dipikir orang yang selama ini lihat dari luar tapi nggak terlalu mengenal kita gitu. Nah, saya ingin mulai ini ya saya dengan bagian ini, identitas tanpa jubah itu apa ya? Ya sederhana sih jawabannya itu, kita mengenal, kita mengerti diri kita sebagai orang berdosa yang dikasihi oleh Tuhan ya. Orang berdosa yet dicintai oleh Tuhan. I think ini identitas yang paling sederhana yang kita boleh terus hayati. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Kristus ya, kehidupan Kristus sebelum dia mulai pelayanannya itu kan dia ada baptisan ya. Baptisan sih tangannya Yohanes, tapi sebetulnya itu baptisan dari atas ya. Pengumuman dari atas, konfirmasinya itu dari Allah Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, di sini ya, ini Kristus itu melihat diri identitasnya. Tapi segera setelah inaugurasi pelayanan ini ya, so-called pentabisan atau apapun istilahnya gitu, langsung disusul dengan pencobaan ya. Sehingga waktu kita bicara tentang pelayanan itu nggak mungkin tanpa pencobaan. Waktu kita bicara identitas juga kita perlu membicarakan pencobaan. Nah, kekristenan itu bukan ini ya, bukan sentimentalisme gitu, bukan. Kekristenan adalah agama yang mengajar kita untuk ya realistik ya. Dan ya kita mengalami juga apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Kalau Yesus mengalami itu ya saudara dan saya juga nggak lebih tinggi dari kita, nggak lebih daripada guru kita juga akan mengalaminya. Maka saya ingin share bagian ini ya.
temptations di dalam Matius 4. Karena ini sebelum mulai pelayanan, setelah dikonfirmasi oleh Bapa, segera langsung masuk cerita pencobaan ya. Segera. Pencobaannya ada 3 seperti kita tahu ya. Ini apa? Banyak teolog di situ seringkali mengaitkan ini ya pencobaan dari perspektif surat Yohanes ya. Yang pertama itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ya. Ini betul untuk cerita kejatuhan Adam dan Hawa. Tapi ini juga bisa kita kaitkan dengan pencobaan Yesus. Kalau yang secara populer seringkali kita dengarkan 3 itu ya, itu harta, tahta, wanita gitu ya. Agak sedikit seksis ya by the way ya. Kenapa wanita bukan pria gitu, seperti kayak seolah-olah yang tergoda selalu pria gitu. Ya, mungkin memang lebih banyak pria yang tergoda kali ya. Tapi kalau kita melihat di dalam surat Yohanes ya, itu pengelompokannya 3 itu adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, kita bisa melihat ini juga merelasikan dengan pencobaan yang dialami oleh Kristus ya. Sebagai manusia tentu saja, itu dia manusia sejati. Sama seperti saudara dan saya, satu-satunya perkecualian adalah dia tidak berbuat dosa, dia sinless. Nah, yang pertama singkat saja ya, saya assume kita semua sudah sangat kenal ceritanya di situ. Dia di-challenge ya, ditantang untuk mengubah batu menjadi roti ya. Membuktikan kuasanya bahkan identitas keanak-allahannya ya. Jika engkau adalah anak Allah, berarti kan ini urusan identitas ya. Identitas itu penting juga. Kalau kita krisis di dalam identitas kita ya, pelayanan kita akan berantakan setelah itu gitu. Yesus pun juga di-challenge, ditantang untuk membuktikan identitasnya. Jika kamu anak Allah, ya rubah batu ini menjadi roti. Dia ditantang untuk membuktikan kuasanya ya bagi kepentingan diri. Sebenarnya kalau kita lihat secara sepintas kan ya lumayan wajar ya. Dia sudah puasa loh. Ini kan di akhir daripada puasanya ya. Apa yang salah gitu ya? Ini kan bukan gagal hari ketiga atau hari kelima atau ini sudah hari ke-40 jadi terus kemudian kalau merubah ya boleh juga dong ya. Itu kan wajar-wajar saja gitu. Tapi Yesus di dalam kehidupannya dia nggak pernah menggunakan apa ya, privilege, kuasa yang ada pada dirinya itu bagi kepentingannya sendiri. Sudah di dalam bagian ini saja ya, kita bisa melihat betapa gagalnya hamba Tuhan ya. Kalau dia pakai identitas hamba Tuhannya itu untuk kepentingan dirinya, apapun itulah apapun itu. Mungkin nggak harus cuma material sih, nggak harus cuma material. Tapi mungkin harga diri dihormati, ya disegani, ya ditakuti dan sebagainya. Sudah dari bagian pertama sini aja ya. Ini apa banyak persoalan ya kalau kita melihat di dalam kekristenan gitu. Yesus sangat layak loh sebetulnya ya, dan dia boleh lah ini bang makan di dalam hal ini ya. Tapi untuk ini pun ya dia menyangkal dirinya, dia menanti waktu Bapa ya, menyediakan makanan itu ya. Kalau kita baca di dalam catatan Injil, para malaikat yang melayani dia. Dan dia nggak menggunakan kuasa bagi kepentingan dirinya sendiri. Alangkah kontrasnya ini dengan Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa gitu. Dikasih makan semuanya, hampir semuanya boleh ya. Lebih banyak yang boleh daripada yang nggak boleh. Tapi masih kepingin yang nggak boleh ya. Itu keterlaluan ya, keterlaluan gitu. Yang boleh itu banyak sekali, tapi sengaja zoom, sengaja mau fokus kepada yang tidak diperkenan. Ya itu keinginan daging. Keinginan daging ini saya percaya bukan cuma urusan makanan ya. Ini mencakup banyak hal. Termasuk lust, ya, termasuk hawa nafsu. Ya. Sedih ya waktu kita memikirkan bagian ini ya. Berapa banyak hamba Tuhan yang bahkan yang sangat terkenal ya, yang punya track record itu kehidupannya memberkati banyak orang. Tapi terus kemudian kita dengar kabar dia jatuh karena dosa seksual.
Saudara dan saya sama sekali nggak lebih baik loh saya daripada orang-orang ini gitu. Jangan kita terus rasa self-righteous ya. Kita mesti takut dan gentar. Karena kalau kita nggak bergantung kepada Tuhan, kita jadi sombong ya. Kita nggak hati-hati, ya kita akan terseret ini dunia yang berusaha menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. So, keinginan daging sekali lagi ya, bukan cuma sekedar urusan makanan ya, tapi kalau kita boleh perluas ini nih, perluas prinsipnya ya, termasuk juga ini loh, saya keserakahan ya, nggak bisa konten ya, nggak bisa puas dengan apa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita gitu. Selalu ingin lebih daripada itu, ada semacam keserakahan ya. Keserakahan tentu bisa di dalam pengertian kerakusan ya, rakus ya, seperti Adam dan Hawa itu sin of gluttony ya. Saudara bisa kaitan ke sana, itu dosa kerakusan itu. Keserakahan juga bisa di dalam pengertian uang ya, harta. Sebetulnya Tuhan pelihara, tapi serakah itu. Nggak cukup dengan apa yang Tuhan pelihara ya, seperti ini. Pendek kata semua yang bukan porsinya kita sebetulnya, tapi kita menginginkannya. Nah, keserakahan itu menghancurkan kehidupan pelayanan kita ya, karena orang yang mau melayani Tuhan itu mesti bebas ya, bebas. Dia belajar percaya di dalam pemeliharaan Tuhan yang cukup itu, baru dia bisa melayani dengan baik. Yang kedua, ya pencobaan sembarangan kutip ayat ya, dan dipakai untuk mencobai Tuhan. Bukankah itu yang dilakukan setan ya? Kutip ayat Mazmur, ayat yang indah pula. Tapi ini kemudian dikutip sembarangan untuk kemudian mencobai Tuhan. Makanya Tuhan Yesus menjawab ya, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, ini kita bisa kaitkan dengan keangkuhan hidup ya, keangkuhan hidup itu. Menakutkan deh, ini apa keangkuhan hidup ternyata bisa mengambil ekspresinya di dalam kutip-kutip ayat loh. Kutip-kutip ayat terus kemudian dipakai untuk mencobai Tuhan ya. Kalau saya lompat dari bubungan itu pasti saya akan ditolong karena ada semacam janji Allah gitu ya, janji Allah yang dihayati secara ngawur. Ini keangkuhan hidup ya. Lalu yang berikutnya adalah ya keinginan mata ya, atraksi kemuliaan kerajaan dunia. Sama seperti saudara melihat di dalam Adam dan Hawa juga dicobai dengan keinginan mata kan ya. Di dalam, kalau sudah baca di dalam kitab Kejadian itu dikatakan itu buah itu ya, pohon itu yang terlarang itu menarik ya. It's a delight for the eyes. Itu sesuatu yang kayak menyukakan mata gitu. Yesus juga dicobai oleh yang sama di sini ya, keinginan mata dipertunjukkan kemuliaan kerajaan dunia. So kita sekali lagi ya, kita nggak kebal ini dengan apa? Dengan kemuliaan kerajaan dunia. Makanya bagaimana mengatasi ini ya? Kita mesti minta kepada Tuhan supaya kita punya mata rohani yang terus-menerus dipertajam untuk melihat kemuliaan Kristus, kemuliaan kerajaan Allah, sehingga kemuliaan kerajaan dunia itu nggak menyilaukan kita gitu, nggak menyilaukan kita ya. Miserable ya, kalau hamba Tuhan itu masih tertarik dengan kemuliaan kerajaan dunia, miserable loh, bener loh. Ini kan pertanyaannya, sebetulnya dia ini lihat kemuliaan kerajaan Allah atau enggak sih? Kenapa kok melihat kerajaan dunia dan kemuliaannya masih tertarik seperti ini? Paulus ya, di dalam pelayanannya dia menyampahkan ya, dia melihat apa yang dulu dia kejar, dia anggap untung ya, sekarang dia anggap rugi. Malah yang dulu menarik itu dia bilang ini sampah sebetulnya gitu. Karena dia sudah menemukan mutiara yang berharga itu incomparable, jadi nggak bisa dibandingkan ya. So memang ya secara realistik kita ini masih bergumul betul gitu. Tapi ya bagaimana kita belajar melatih untuk terus-menerus lihat kemuliaan Kristus. Ini bukan klise ya, bukan kalimat klise loh. Mencari wajah Allah sehingga gak tertarik dengan wajah manusia. Sehingga gak menjadi hamba Tuhan yang cari mukanya orang kaya, cari mukanya pejabat, cari mukanya orang-orang yang powerful. Tapi gak pernah cari muka Kristus.
Nggak layak ya, saya melayani seperti ini loh sebetulnya. Kita hidup disaksikan oleh banyak orang ya. Ya kita sedikit banyak kan kita memimpin, kita pemimpin. Ya meskipun tentu ini tergantung saudara pelayanan di mana gitu. Kalau saudara pelayanan di satu apa ini desa Kristen ya mungkin saudara sangat disegani di sana ya. Oh, Pak Pendeta lewat gitu. Tapi kalau saudara di Jakarta kayaknya ya nggak ada yang peduli lah. Memangnya siapa lu gitu ya. Sama saya di Jerman juga gitu ya. Sama kok di sini ya. Di sini kalau pendeta melayani di kota kecil gitu ya. Wah, ini pendeta, bapak pendeta. Orangnya hormat. Tapi kalau melayani di kota besar seperti kayak di Berlin ya, siapa yang peduli gitu. Memang kenapa kalau lu pendeta gitu ya. Kita juga nggak perlu lu. Em, tapi sebetulnya kehidupan kita tetap disaksikan oleh banyak orang ya. Dan itu bukan cuma jemaat, tapi juga masyarakat ya. Again, terutama kalau sudah melayani di kota kecil itu ya, sorotannya itu semakin tajam ya. Dan juga yang tentu kita nggak bisa menghindari itu keluarga kita sendiri. Itu sudah pasti melihat saudara dan saya. Pasti itu. Lalu bagaimana ya kita mengumpulkan ini dalam kehidupan kita ya. Satu sisi kita ini bukan orang sempurna. Di sisi yang lain kita dituntut untuk menjadi teladan ya. Ini ada tension kan di sini kan ya. Banyak orang nggak bisa berurusan dengan hal ini ya. Akhirnya jatuh kepada dua macam ekstrim. Yang satu ya sudah lah nggak usah pura-pura gitu ya. Karena memang orang berdosa ya sudah. Kalau mau pukul istri ya pukul saja gitu misalnya ya. Waduh kacau ini. Beberapa waktu yang lalu cukup viral ya saya ada orang katanya hamba Tuhan tapi nganiaya istrinya gitu. Ini belum lagi ngomongin tentang anaknya, belum lagi ngomongin tentang tetangganya dan sebagainya gitu ya. Jadi seperti kayak dia nggak sungkan-sungkan ya, memang saya orang berdosa ya sudah ya begini gitu ya. Kalau naik mimbar ya lain lagi ya, kan harus jaga self control gitu ya, penguasaan diri. Skizofren ya saya model kayak begini. Atau mungkin bukan yang seperti ini tapi ya berpura-pura kuat gitu ya, berpura-pura ya, selalu strong gitu. Tapi biasanya gambaran kayak begini rentan dengan kemunafikan deh. Karena sebetulnya menipu gitu, menipu orang lain dan juga menipu diri. Maka ya kita belajar ya di sini bagaimana tampil ya, vulnerably itu ya rapuh rentan. Memang kita rapuh kok ya, memang kita ini vulnerable gitu. Hidup ini di dalam anugerah dan pengampunan Tuhan. Ya, hamba Tuhan pun juga hidup di dalam anugerah dan pengampunan Tuhan. Sehingga kita nggak harus apa ya menjalankan hidup yang self righteous gitu loh saya. Self righteous yang selalu kayak merasa benar sendiri dan ya, apalagi kita di kebudayaan timur ya kadang-kadang pressure apa tekanan tuh menjadi panutan itu ya membuat kita jadi nggak bisa tampil vulnerably ya nggak bisa lemah punah aja ya nggak bisa gitu harus selalu kuat gitu. Jadi dalam banyak hal ya, baik secara moral, secara pengetahuan teologi, ya, secara waduh macam-macam deh ya. Tapi intinya itu nggak berani untuk tampil vulnerable. Gitu. Ini kan dusta ya sebetulnya gitu. Siapa ya di dalam dunia ini yang nggak perlu anugerah Tuhan tuh siapa gitu. Tapi tekanan tuh menjadi teladan ya bisa kayak membuat kita jadi kayak nggak perlu say sorry ya, nggak ada salahnya, nggak ya karena saya pemimpin gitu ya hamba Tuhan, pendeta dan tapi sebenarnya teladan yang baik ya, teladan yang baik itu bukan cuma bukan moral perfection, bukan kesempurnaan moral gitu, bukan kesempurnaan teologis juga kali ya, bukan itu. Gitu. Saya teringat perkataan ini agak jarang dibahas ya itu apa, Helmut Tillicke. Dia pernah bilang, even teologi pun itu perlu pengampunan Tuhan. Teologi kita itu perlu pengampunan Tuhan. Wah ini menarik ya soal kalimat ini ya. Banyak orang berpikir, oh kalau karakter saya sih pasti perlu pengampunan Tuhan. Tapi teologi harus perfeksionis, itu misalnya. Saya nggak perlu ada koreksi apa-apa. Wait. Ini si sovereign ya kayaknya gitu. Si sovereign gitu. Kalau kita bilang moral kita itu nggak sempurna, kita perlu pengampunan Tuhan. Ya pemikiran kita sebetulnya juga loh.
Tapi ini tentu bukan berarti excuse untuk, oh kalau gitu saya heretik juga nggak apa-apa. Bukan itu maksudnya kan ya. Bukan itu juga maksudnya. Tapi hati-hati ya sesuai dengan bahaya perfeksionisme. Itu kayaknya seringkali satu paket dengan self-righteousness. Satu paket dengan ini. Nggak rasa lagi perlu pengampunan Tuhan. Ya, atau mungkin menjalani satu kehidupan yang seperti kayak perlu pengampunan Tuhan, tapi waktu berdoa kepada Tuhan minta pengampunan itu waktu sendiri gitu ya. Tapi di hadapan orang lain nggak menunjukkan orang yang rendah hati yang perlu anugerah Tuhan. Lagi-lagi si sovereign. Tapi jemaat, keluarga, ya orang-orang yang dekat dengan kita itu akan melihat teladan. Teladan bukan teladan kesempurnaan kali ya, karena itu posisinya Kristus, bukan posisi saudara dan saya. Dan mengambil posisi Kristus itu sangat gak aman ya. Sangat tidak aman mengambil posisi Kristus itu. Karena kita bukan Kristus. Tapi teladan apa yang kita bisa berikan? Ya ini despite saya ini imperfect, ya nggak sempurna, tapi saya hidup di dalam anugerah Tuhan. Nah ini I think teladan yang indah. Termasuk waktu sudah baca di Roma 7 ya. Roma 7 itu menarik karena sudah baca di situ Paulus. Memang saya tahu di sini ada perdebatan ya secara teologis gitu. Ada perdebatan ini sebetulnya Paulus bicara tentang siapa sih? Bicara tentang dirinya sendiri kah? Tentang orang lain? Orang sudah lahir baru atau belum lahir baru? Atau mungkin itu yang dimaksud di situ sayanya adalah saya eksemplaris gitu misalnya. Wah ada banyak perdebatan di dalam teologi ya. Tapi saya cenderung percaya tafsiran Reform klasik lah, tafsiran Reform klasik mengatakan Roma 7 ini bicara tentang ya diri Paulus gitu, bicara tentang orang yang sudah regenerate, ya Paulus termasuk salah satunya gitu. Justru semakin kita mature, semakin kita dewasa di dalam Tuhan, semakin kita akan merasa peperangan itu makin sengit gitu. Semakin saya melihat kekotoran, ya kenajisan yang ada pada saya, ini adalah tanda orang yang bertumbuh. Ya. Orang yang nggak bertumbuh itu selalu nggak lihat kesalahannya, selalu nggak melihat kesalahannya gitu. Selalu melihat kesalahan orang lain selalu lebih besar ya. Ada orang ya itu apa observasinya adalah observasi kelemahan orang lain. Mungkin yang dia tulis itu ada betulnya loh Mungkin juga bukan memfitnah bukan, mungkin tepat gitu. Tapi terus observasi kesalahannya orang lain ya. Waduh, kemunafikannya orang lain. Aduh ini. Apakah bertumbuh ya orang seperti ini ya? Yesus pernah bilang dia keluarin orang suka keluarin apa ini selumbar di matanya orang lain, dia sendiri ada balok dia nggak sadar ini menakutkan deh. Apalagi kalau ini hamba Tuhan, apalagi kalau ini hamba Tuhan. Kasihan jemaatnya yang dilayani. Saudara baca Roma 7 ya, di situ Paulus itu realistis ya gambaran tentang dirinya gitu. Bukan seseorang yang sempurna, tapi seorang yang bergumul dan hidup di dalam kebergantungan akan anugerah Tuhan. Saudara bisa baca kembali bagian itu. Termasuk juga dengan ini ya pergumulan, let's say saya zoom lagi tadi kita bicara jemaat, keluarga hamba Tuhan. Ini another challenge kan ya. Ya, memang ya ini apa keluarga hamba Tuhan kita juga harus fair ya dalam hal ini ya. Setiap orang itu adalah manusia pribadi di hadapan Tuhan yang harus bertanggung jawab. Nggak fair juga sih kalau keluarga hamba Tuhan itu misalnya ada kelemahan, nah itu pasti salah hamba Tuhannya gitu misalnya nggak mendidik dengan benar. Mungkin bisa karena nggak mendidik dengan benar, mungkin karena terlalu menelantarkan keluarganya sampai nggak ada waktu. Betul bisa seperti itu gitu ya. Tapi setiap orang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan loh. Kita nggak bisa sembarangan apa ya menghakimi kalau ada kegagalan di dalam keluarga hamba Tuhan. Wah itu berarti hamba Tuhannya sudah gagal gitu misalnya. Karena pribadi ya pribadi. Setiap pribadi bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana? Sama prinsip ya. Ini ya saya pakai bahasa Inggris itu to be a Christian, termasuk a Christian pastor ya. Itu harusnya menjadi orang yang paling manusiawi nggak sih Kekristenan indah itu karena membuat kita betul-betul jadi manusia. Yesus itu manusia. Di antara semua yang pernah ada di dalam dunia ini, yang paling manusiawi itu Yesus. Jangan membangun gambaran pendeta yang kayak apa ini, maaf ya pakai istilah ini religious freak ini ya, religious freak. Orang yang seperti kayak sibuk melayani ya, wah sangat cinta Tuhan, tapi
dengan keluarganya sendiri dia nggak ada kesabaran, nggak ada belas kasihan, ya. Nggak ada waktu, nggak ada pengampunan, ya. Ya, tapi terus kemudian seperti kayak banyak melayani gitu. Ya, kita jadi batu sandungan tuh kalau seperti ini ya. Kita jadi batu sandungan gitu. Dan nggak membenarkan ya karena kita dipanggil oleh Tuhan terus kemudian kita boleh nggak bertanggung jawab, kita boleh neglect, menyepelekan urusan yang dianggap lebih rendah, tanggung jawab keluarga dan sebagainya. Kita membaca di dalam kitab suci ada orang-orang Farisi yang bilang sama orang tua, nah ini uang yang untuk kamu sudah nggak ada lagi, semuanya sudah dipersembahkan untuk bait suci. Ngawur ini kayak gini, munafik ini orang ini. Nggak ada itu melayani Tuhan sampai boleh neglect keluarga, itu nggak ada saya di dalam pengajaran Kristus ya. Tapi ada di dalam pengajaran orang-orang Farisi yang munafik itu ada itu. Itu bukan pengajaran Kristus. So, bagaimana ya? Ini dan saudara bisa melebarkan juga ya prinsip ini. I think prinsip yang indah gitu. Bagaimana jadi orang Kristen itu bukan menjadi orang yang aneh, tapi justru yang paling human gitu, yang the most human that you can get, yang paling manusiawi ya itu ya dengan mengikut Kristus. Tapi kalau kita gagal, kita bisa jadi model religious freak tadi ya, itu orang-orang Kristen emang yang aneh ya, yang fanatik secara keliru terus, atau jadi Kristen dualis tadi saya sudah singgung ya. Di gereja apa, di rumah apa gitu. Di gereja ngomongnya apa gitu, dikagumi banyak orang, tapi di dalam rumah anggota keluarganya sendiri nggak bisa menghormati dia gitu. Ya, meskipun ada ketidaksempurnaan ya, dan pasti kita nggak sempurna kan. Kita kan hidup kan nggak bisa berpura-pura bahwa kita sempurna ya. Tapi ini loh saya, tantangan bagaimana tetap bisa menyaksikan kehidupan yang punya selera rohani ya. Nah ini sesuatu yang indah ini sesuatu yang kita boleh saksikan, jangan sampai keluarga kita itu nggak melihat ini gitu. Saya boleh nggak sempurna, saya bisa ada kegagalan. Memang saya hidup di dalam anugerah Tuhan, saya juga hidup di dalam pengampunan Tuhan. Tapi setidaknya ya, istri, anak, suami itu menyaksikan, ini orang yang cinta Tuhan. Ini orang yang mencintai pekerjaan Tuhan. Nah itu saya, itu penting ya. Hidup bukan di dalam kepura-puraan, tapi vulnerably ya tadi sekali lagi ya, rapuh. Memang kita nggak sempurna. Hidup di dalam anugerah Tuhan, di dalam pengampunan Tuhan. Tapi ya menyaksikan kehidupan bahwa mengikut Yesus itu indah, ya. Mengikut Yesus itu indah. Despite ketidaksempurnaan ini ya. Mengikut Yesus itu manis. Ini adalah hal yang paling indah yang boleh disaksikan. Nah ini kalau kita bisa sharing ya, despite kita punya imperfection, meskipun kita ini nggak sempurna ya, itu ada kesaksian yang indah. Tapi jangan sampai kita sendiri gagal menyaksikan spiritual appetite. Jangan-jangan kita sendiri kurang ada spiritual appetite gitu misalnya, kurang ada selera rohani. Kita melihat pelayanan seperti kayak beban ya, tapi kita terpaksa melakukan itu sambil isi semua adalah unek-unek gitu ya, yang selalu diceritakan, dan terus kemudian keluarga itu harus tanggung semua unek-unek kesalahan pelayanan di gereja ya, kelemahannya gereja. Waduh, lama lama makin pahit gitu ya sebetulnya. Mereka akan kok kenapa ya hidup melayani Tuhan jadi kayak begini gitu. Jadi gambaran yang menakutkan ya seperti ini gitu. Saya percaya sudah pernah dengar ini ya, anak-anak yang hamba Tuhan ya, akhirnya bukan judgmental ya, bukan, tapi ada yang akhirnya nggak mau bahkan menjadi Kristen dan seterusnya, memilih untuk ateis. Sekali lagi ya, saya ulangi, ini bukan berarti pasti salah hamba Tuhan, yang nggak tentu juga sih ya. Tapi saya percaya ada yang memang salah hamba Tuhannya juga sih. Nggak tahu ada yang missing di sini, apa yang disaksikan itu ya. So, menyaksikan kerinduan rohani ini ya, spiritual appetite, longing ya kepada Tuhan, itu sesuatu yang jangan sampai keluarga kita nggak bisa lihat. Orang kalau terus berpura-pura jadi teladan yang sempurna, sekali lagi itu
posisi Kristus kan sebetulnya ya, bukan posisi manusia berdosa gitu. Bukan posisinya hamba Tuhan. Akhirnya kita menjalani kehidupan yang banyak dusta, kebohongan, dan juga kemunafikan. Gak ada dosa yang bolak-balik dikritik oleh Tuhan Yesus Kristus ya, dicatat dalam Injil. Yang lebih sering, lebih serius daripada dosa, kemunafikan, dan self-righteousness. Saya bukan sedang merelativisasi dosa-dosa yang lain seperti kayak dosa kecil atau dosa nggak penting. Bukan itu poin saya. Tapi ada orang jatuh di dalam berbagai macam dosa. Dosa ini, dosa itu ya. Tapi dosa kemunafikan, dosa self-righteousness. Benar-benar sudah nggak bisa ditolong saya bagian ini ya. Seperti kayak sudah menutup diri ya daripada kerajaan Allah. Ya bagaimana orang seperti ini bisa mengerti anugerah Tuhan kalau hidupnya penuh dengan self-righteousness, merasa benar sendiri dan hidup munafik. Ya. Munafik tapi masih merasa benar lagi ya. Ini menjengkelkan ya ini. Kalau ini terjadi di dalam kehidupan kita hamba Tuhan ya. Dan itu gara-gara kita mau menjadi teladan yang sempurna. Wah celaka ya ini kayak begini. Mungkin motivasinya tadinya baik, nggak mau jadi batu sandungan gitu ya. Nggak mau jadi batu sandungan, tapi akhirnya menutup pintu kerajaan Allah. Ini serius loh ya, sangat serius ya. Orang nggak melihat teladan kesempurnaan, orang melihat hidup ini ya nggak perlu anugerah Tuhan berarti. Ya. Saya lanjutkan ya. Nanti saudara kalau mau respon ya bisa ini. Saya pikir kita perlu membedakan ya, ada perbedaan antara kemunafikan dan kekurangan. Ini dua hal yang benar harus dibedakan. Kalau kita bicara kekurangan ya siapa di dalam dunia nggak ada kekurangan tuh siapa saya? Semua kita ada kekurangan. Tapi kekurangan tuh mesti dibedakan dari kemunafikan. Ini dua hal yang lain ya, saya dua lain gitu. Kekurangan tuh seseorang yang tadi ya, meskipun dia ada kekurangan tapi dia masih punya spiritual appetite. Dia serius di dalam pengikutannya kepada Yesus Kristus. Dia mencintai Tuhan meskipun dia masih ada kekurangan. Dia hidup di dalam pengampunan Tuhan. Dia bisa say sorry ya, dia bisa bertobat ya. Tapi kalau orang munafik ini semua nggak ada, nggak ada. Orang munafik itu dia khotbah apa, tapi dia menghidupi yang lain dan nggak ada hati yang takut dan gentar terhadap kontradiksi ini gitu, nggak ada. Dia nggak takut dan gentar dengan kontradiksi ini. Menurut dia itu oke-oke saja gitu ya. Karena profesional ya, pendeta profesional. Jadi pendeta profesional ya dia dituntut khotbah yang benar, khotbah yang sesuai Alkitab. Tapi itu kemudian dalam kehidupan dia sebetulnya nggak percaya ya dengan hal itu gitu. Dia nggak tertarik untuk melakukan itu. Waktu dia khotbah ya dia cuma khotbah secara retoris saja gitu, retoris. Tapi nggak ada hatinya nggak terlibat sebetulnya itu. Nah ini kemunafikan ya, kemunafikan. Sekali lagi ya, Yesus mengatakan orang-orang munafik yang dicatat di dalam kitab Injil. Bahkan Yesus bilang, yang mereka ajarkan itu betul ya. Kamu boleh ikut yang mereka ajarkan itu betul. Waktu betul diajarkan, ikut saja gitu. Tapi kamu jangan ikut kehidupannya. Waduh, ini menakutkan ya, ada kemungkinan seperti ini ya. Pengajarannya betul loh ya, theologically correct, ya, correct, orthodox, dogmatically sound ya. Tapi kehidupannya, waduh, kehidupannya menceritakan sesuatu yang lain. Mereka meletakkan beban-beban berat di dalam pundak orang lain. Mereka sendiri bahkan nggak tertarik untuk menyentuhnya, tapi orang lain mereka suruh melakukan. Ya. Orang lain disuruh melakukan, mereka sendiri nggak tertarik untuk menyentuh saja nggak tertarik itu. Apalagi melakukannya, memikulnya dan sebagainya. Ini kebahayaan ya, kalau kita menjadi hamba Tuhan seperti ini, kita membangkitkan murkanya Tuhan. Tapi kalau kita belajar hidup di dalam anugerah, kasih karunia, pengampunan Tuhan, ya kita tahu kita adalah orang berdosa, yang lemah, ya, yang vulnerable ini. Tapi ada Kristus yang mengasihi saya. Dan kita akan menjadi hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang juga bisa berpengertian, ya, berbelas kasihan kepada orang-orang yang kita layani. Ini berbanding lurus, ya, berbanding lurus. Orang yang nggak ada compassion ya, terhadap kelemahan orang lain dia, nggak ada compassion, nggak ada belas kasihan. Itu sangat mungkin dia sendiri nggak mengerti belas kasihan ilahi. Karena orang yang mengerti belas kasihan ilahi itu gampang berbelas kasihan kepada yang lain. Karena dia tahu dia sendiri mendapat belas kasihan. Tapi orang yang nggak
nggak mengerti apa artinya menerima belas kasihan Tuhan. Coba saya tanya ya, kenapa orang itu bisa nggak mengerti bahwa dia menerima belas kasihan Tuhan? Ya balik lagi saya, biasanya karena self righteous itu tadi gitu. Orang self righteous, orang yang merasa benar sendiri ya, itu susah mengerti ya belas kasihannya Tuhan kepada orang itu. Orang yang merasa dirinya nggak terlalu berdosa, bagaimana dia mengerti kedalaman pengampunan Tuhan? Tuhan Yesus sendiri mengatakan dia dosanya banyak diampuni, dia banyak berbuat kasih karena banyak diampuni. Ini sesuatu yang personal, sesuatu yang subjektif ya. Sebetulnya siapa sih yang sedikit diampuni di dalam dunia ini ya? Apa ada ya orang yang sedikit diampuni? Tapi yang ada adalah orang yang merasa ya dia sedikit diampuni, merasa sedikit diampuni. Itu ada. Tapi sebetulnya dia bukan sedikit sih dosanya. Banyak, cuma dia merasa sedikit. Dan karena dia merasa dosanya sedikit, akhirnya dia sedikit juga menghayati belas kasihan Tuhan. Waktu menghayati belas kasihan Tuhan itu tipis ya. Ya dia juga akan tipis juga belas kasihannya kepada orang lain. Ini semua satu paket deh, satu paket itu. Makanya alangkah bahayanya ya, hamba Tuhan yang nggak mengerti kedalaman kasih karunia Tuhan. Itu bahaya ya hamba Tuhan itu. Bagaimana dia bisa berbelas kasihan, bagaimana dia bisa mencintai jemaatnya. Dia sendiri nggak tahu mengerti apa artinya diampuni Tuhan, apa artinya anugerah Tuhan. Coba sudah lihat kehidupan Paulus. Dia sangat mengerti anugerah Tuhan. Mengapa dia mengerti anugerah Tuhan? Karena dia bilang, saya ini chief sinner among all other sinners. Di antara semua orang berdosa, saya ini yang paling berdosa. Saya ini yang paling berdosa. Itu katanya Paulus. Maka dia sangat mengerti anugerah Tuhan, sangat mengerti. Ini sesuatu yang eksistensial ya, bukan teoretikal, bukan gitu. Sesuatu yang sangat pribadi. Atau seperti Yohanes ya, ini murid yang dikasihi Tuhan. Ya, ini bukan berarti mentang-mentang lu ngomong kayak gitu, lu pikir Petrus, Yakobus dan yang lain gak dikasih Tuhan, cuma lu tok yang dikasih Tuhan. Bukan itu, bukan. Ini satu penghayatan yang sangat personal gitu. Yang setiap orang harusnya bisa mengatakan kalimat ini. Saya adalah murid yang dikasih Tuhan, yang sangat dikasih Tuhan. Termasuk kalimat Paulus tadi loh. Di antara orang berdosa, aku yang paling berdosa. Itu harusnya kalimat itu bisa keluar daripada semua hamba Tuhan. Saya move sedikit ya, seorang penulis reform, ya, namanya Henry Scougal. Dia tulis buku The Life of God in the Soul of Man. Kehidupan Allah di dalam jiwa manusia. Ya. Dia bicara tentang order of love, ordo amoris. Ya. Cinta itu ada urutannya, ada order. Dan kalau order ini kebalik, kita akan jadi kacau. Apa yang paling kita cintai di dalam hidup ini ya? Itu akan berakibat, akan membentuk kita. Kalau orang mencintai uang misalnya ya sudah, dia akan menjadi bukan image of God, image of money. Image of money. Dia akan makin dibentuk untuk semakin menyerupai uang yang dia sembah itu. Orang yang mencintai kedudukan, ya, mencintai power, mencintai kuasa dunia pula, ya dia akan dibentuk untuk ke arah sana. Nah ini Scougal mengingatkan ya, harap suatu saat bisa ada terjemahan bahasa Indonesia ya buku ini. Ini buku sangat baik, bukunya nggak terlalu tebal ya. Buku yang sangat dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, mempengaruhi banyak revivalist. Saya kutipan bahasa Inggris ya. The worth and excellency of a soul is to be measured by the object of its love. He who loved mean and sordid things doth thereby become base and vile. But a noble and well-placed affection doth advance and improve the spirit into a conformity with the perfections which it loves. Saya terjemahkan bebas ya. Jadi kemuliaan jiwa manusia itu diukur dari apa? Diukur dari objek yang dicintai. Saya langsung saja, terjemahan bebas. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan diubahkan menjadi semakin menyerupai Tuhan. Tapi kalau kita mencintai hal-hal yang rendah, kita mencintai hal-hal yang sebetulnya nggak layak sih mendapatkan cinta kita habis-habisan gitu. Kita juga akan diubahkan menjadi buruk juga gitu. Mana yang lebih kita cintai ya di dalam dunia ini misalnya gitu ya.
binatang atau manusia? Pertanyaan sederhana kan ya, cuy. Kalau kita bisa lebih mencintai binatang daripada manusia, dan ada yang salah dengan Ordo Amoris. Ada yang salah cuy di sini dengan Order of Love. Ordo cinta kita ya kacau di sini. Kok bisa sih mencintai binatang daripada manusia? Mencintai uang ya lebih daripada jemaat. Ya, salah dong di sini. Mencintai keluarga lebih daripada Tuhan. Salah. Bukankah cerita kejatuhan itu ya? Cerita kejatuhan, saya baru khotbah ini kemarin, khotbah kemarin judulnya Love and Temptation. Adam Hawa ya, itu Hawa ada di situ kan Adam ada di sana waktu Hawa itu dicobai, tapi mana dia diem aja gitu. Dia diem aja, dia nggak kasih tahu gitu ya, sampai Hawa makan, sampai Hawa buahnya dikasih, buah terlarang itu sama Adam dimakan pula gitu ya. Mungkin nggak itu adalah ekspresi cinta. Mungkin saja itu ekspresi cinta ya, tapi ini cinta yang misplaced ini. Ini cinta yang salah ini. Dia mencintai Hawa ya dan mengorbankan cintanya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan. Dia buang begitu saja ya demi cintanya kepada Hawa. Akhirnya dia bukan mencintai Hawa, dia menghancurkan relasi itu. Gak ada orang mencintai Tuhan terus kemudian cintanya kepada keluarganya jadi kacau. Gak ada, cuy. Yang ada adalah akan lebih benar. Jadi waktu cinta kita kepada keluarga itu kacau, itu karena kita kurang mencintai Tuhan. Karena Ordo Amoris ini ya, the Order of Love, Ordo cinta ini akan mengoreksi semua kehidupan kita, mengoreksi semua pelayanan kita ya. So, cintailah Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Ini membebaskan sebetulnya, membebaskan. Beberapa tantangan hamba Tuhan ya, ini mungkin ya waktunya terbatas. Tadi ya, ini agak sedikit pengulangan. Ekspektasi hamba Tuhan harus selalu tangguh, jadi panutan teladan. Kita nggak bisa menghindari ini sih ya. Tentu ini juga bukan ekspektasi yang berlebihan, ini ekspektasi wajar kok. Tapi kalau kita nggak deal correctly ya, kalau kita nggak bisa berurusan dengan hal ini secara benar, akhirnya hamba Tuhan tuh jadi tertutup ya, tertutup dan takut gitu. Takut karena ntar dia kalau mau sharing, ntar waduh orang kecewa pula gitu ya. Lah lu sendiri hamba Tuhan, lu nggak kuat kayak begini gimana sih? Gitu ya. Akhirnya jadi tertutup sih. Terus gimana ya hamba Tuhan? Ntar lalu tiba-tiba jatuh di dalam dosa karena dia nggak tahu mau sharing kepada siapa gitu. Nggak ada persekutuan hamba Tuhan pula, nggak ada orang yang bisa menyertai dia di dalam perjalanan melayani. Akhirnya jadi hamba Tuhan yang tersendiri di atas gitu ya, yang semua persoalan numpuk kepada dia, tapi dia nggak tahu dia mesti sharing kepada siapa gitu. Nggak ada yang bisa dipercaya juga. Menakutkan ya kehidupan seperti ini ya. Ya kita belajar lah, saya belajar untuk membagi diri kita ya dengan jemaat yang dewasa. Ya, of course akan lebih baik kalau bisa dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya. Saya di sini ada persekutuan doa ya 1 bulan sekali ketemuan sama hamba Tuhan gereja lain. Ya, lalu kita sharing pelayanan gitu. Kita saling mendoakan, saling menguatkan. Ya, saudara perlu ya ini persekutuan hamba Tuhan seperti kayak ya ini pastor meeting kan hari ini ya, persekutuan para pelayan ya, untuk saling menguatkan, bukan ini ya, bukan saling mendiscourage, bukan gitu, tapi saling menguatkan, saling menghibur, termasuk juga kita bisa sharing kesulitan-kesulitan yang ada, belajar untuk bisa sharing dengan jemaat yang dewasa atau bahkan dengan rekan hamba Tuhan yang lain ya. Hopefully kita nggak hidup di dalam dunia persaingan yang sampai hamba Tuhan dan hamba Tuhan lain itu nggak bisa cerita karena ini kompetitor gitu misalnya. Aduh, ini toksik bener ya kayak begini ya. Tantangan yang lain ya, tantangan yang lain adalah sekarang somehow seperti kayak semua orang adalah ahli teologi gitu ya. Saya nggak tahu saudara menghadapi ini bagaimana gitu. Kadang-kadang kita mungkin juga bisa jengkel gitu ya. Maksudnya gini loh,
The fact bahwa saya bisa masukin pizza ke oven itu bukan berarti otomatis saya sudah langsung setara dengan Gordon Ramsay ya, enggak kali ya. Atau chef siapa itu ya yang ini apa di Indonesia ya. Ya enggak, ya tetap enggak setara. Saya cuma bisa masukin pizza doang. Masukin pizza ke oven gitu. Terus itu langsung otomatis saya pemasak restoran apa ini elite gitu ya, Michelin star 3 gitu ya. Ya enggak lah, tapi kegilaan seperti ini ya saya, ini terjadi di medsos khususnya, mungkin juga di dalam kehidupan berjemaah juga ya. Sedikit mengetahui teologi sudah merasa kayak lebih pinter, sudah lebih pinter daripada hamba Tuhan, terus kemudian ada hamba Tuhan yang minder pula gitu ya, minder pula gitu. Kita nggak boleh minder ya saya, nggak boleh minder gitu, karena Tuhan taruh kita itu ada posisi yang khusus, ada keunikan, ada tempat orang yang ngerti teologi, mungkin cuma ngerti teologi gitu. Cuma ngerti teologi, tapi bagaimana dengan penyerahan diri? Bagaimana dengan pengalaman bersedia terluka? Ya. Ngerti teologi itu gampang, saya. Ngerti teologi ya, sudah mengerti teologi, tapi dia sendiri nggak berani luka di dalam pelayanan. Tapi seperti kayak mengerti banyak teologi. Buat saya ini nggak bisa banding lah, saya nggak bisa banding dengan hamba-hamba Tuhan yang banyak luka karena jemaatnya ya, saya. Tapi kadang-kadang bisa ada temptation kita jadi inferior, menjadi minder karena kita mungkin nggak punya buku sebanyak orang-orang itu gitu ya. Lalu kita mulai pelan-pelan jadi kayak mengasihani diri ya. Dan akhirnya itu mempengaruhi pelayanan kita gitu. Jadi kurang confidence, kurang ada otoritas dan sebagainya. Jadi mirip seperti kayak hamba-hamba Tuhan yang seperti sangat patut dikasihani ya. Saya bukan mengajar kita jadi sombong ya, kita bukan suruh jadi sombong, bukan itu saya poinnya. Tapi di tengah-tengah keadaan sekarang ya, di mana orang punya ini, saya juga punya ini gadget, tapi bukan berarti saya langsung jadi fotografer kan ya. Ya saya cuma punya jepret-jepret doang gitu, itu saya bisa. Ini nggak menjadikan saya fotografer. Fotografer itu punya kualifikasi yang lain. Saudara dan saya juga punya kualifikasi yang berbeda. Jadi kita jangan menghina diri ya saya dalam hal ini gitu. Despite ada banyak ahli teologi ini ya. Sebetulnya mereka masih terlalu banyak bolong yang mereka perlu belajar. Tapi ini adalah orang-orang yang nggak rendah hati ya, menerapkan diri menjadi ahli teologi. Belum lagi ditambah dengan narasi hamba-hamba Tuhan yang dianggap berhasil, ya berhasil karena apa? Karena pintar ngomong, retorikanya bagus, lucu, ganteng, ya, cantik, ya, menarik, atau jemaatnya besar gitu. Seolah-olah inilah gambaran hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh sukses, yang diurapi Tuhan ya. Yang jemaatnya kecil, yang ngomongnya agak kurang menarik dan sebagainya, ini pasti kurang urapan semuanya gitu. Hati-hati ya, saya terjebak dengan narasi ini. Perhaps ini another pencobaan setan. Suruh merubah, membuktikan diri ya. Pencobaan itu membuktikan diri. Identitas kita bukan dibangun berdasarkan apa yang kita achieve, bukan. Tapi karena Kristus mencintai kita. Nggak menarik ya, seperti kalimat ini ya. Karena kayak nggak unik-unik banget ya. Kalau Kristus mencintai kita, semua juga bisa dicintai Kristus gitu. Tapi apa yang bisa lebih besar daripada ini ya? Apa yang bisa lebih besar sih sebetulnya saya? Kenapa ya manusia lebih tertarik untuk membangun identitas di dalam hal-hal yang lain gitu? Padahal Alkitab nggak pernah mengajarkan itu. So, hati-hati saya dengan narasi ini ya. Yang lebih penting sebetulnya kan bagaimana kita bisa mendapatkan kuasa dan urapan dari Tuhan ya. Bagaimana Tuhan itu memperkenan kehidupan kita. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Yesus belum mulai pelayanan loh di sana. Tapi Bapa memperkenan anak. Ya, perkenanan terlebih dahulu. Ini kekuatan perkenanan menolong saudara dan saya bisa melayani dengan benar. Justru karena kita tahu kita dikasih dan diperkenan oleh Bapa di dalam Kristus, bukan tanpa Kristus tentu saja ya. So, bagaimana mendapat kuasa dan urapan Tuhan di dalam kehidupan ini. Itu lebih penting kali ya, daripada fasilita, lucu, menarik, muka, dan seterusnya ya. Saya tertarik sebetulnya ada beberapa artikel ya, sudah bisa ini search sendiri di sini.
Why your ordinary neighborhood pastor is better for your soul than online celebrity pastors. Judulnya itu sudah menarik kayak begini ya. Ini dari Gospel Coalition, sudah bisa baca sendiri. Ya, saya pernah baca satu artikel ya, ini apa ya, kadang-kadang karena ada ya pendeta-pendeta terkenal, kita bersyukur sih itu ada orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa itu ya, John Piper, ya, Tim Keller dan sebagainya. Tapi saya tertarik ada artikel mengatakan seperti ini sih. Kalau seandainya ya jemaat lokal ya, katakanlah nggak bisa mengikuti orang-orang besar itu ya, mungkin gereja bisa tetap jalan loh. Tapi kalau lokal pastor mereka ya nggak menjalankan tanggung jawab dengan benar, itu gereja benar-benar bisa kolaps itu. Wah, saya tersentak waktu baca bagian itu saya percaya ini yang tulis bukan iri oleh apa ini ya, pendeta-pendeta terkenal, bukan karena iri, bukan. Ini bukan urusan iri, bukan gitu. Tapi kadang-kadang kita tuh nggak proporsional ya, menghargai ini loh, apa, menghargai signifikansi dari pendeta lokal gitu. Yang kasih makan jemaat setiap minggu, yang besuk, yang mengunjungi, yang mendoakan, yang keluar air mata, yang mengerti pergumulan, itu siapa saya? Ya local pastor, bukan celebrity pastor ini. Bukan, mereka nggak tahu apa-apa, mereka nggak tahu apa-apa tentang jemaat lokal. Poin yang saya mau katakan adalah, kalau saudara ya adalah local pastor, kita jangan menghina diri. Karena ada yang nggak bisa dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, raksasa itu ya, yang nggak bisa dikerjakan oleh mereka untuk jemaat saudara. Dan itu yang ada di dalam tangan saudara. Why your ordinary neighborhood pastor is better for your soul than online celebrity pastor. Sudah boleh baca lagi tulisan ini ya. Saya waktunya nggak tahu tinggal berapa menit ini ya, dikit lagi aja. Tantangan AI, saya tertarik ini waktu baca ini ya, tantangan AI. Jawaban AI, saya iseng masuk ini AI benar, ini kan tantangan AI sekarang ya. By the way, anak saya kemarin ngomong, Pak, itu apa sih the fall of AI gitu ya, the fall of AI. Saya bingung, apa maksudnya the fall of AI itu? Iya, itu ada di buku Yosua, di kitab Yosua. Oh, maksudnya kejatuhan kota AI gitu ya, dia bilang the fall of AI. Saya baru heran kok bisa ada the fall of AI di dalam Alkitab gitu. Tapi AI yang dimaksud di sini ya, ini adalah ya sudah tahu lah ini artificial intelligence ya. Even menurut AI ya, AI jawabnya bagus juga loh. Apa yang nggak ada ya pada AI, tapi bisa ada pada pastor ya, pada hamba Tuhan ya. Kehadiran inkarnatif, kehadiran inkarnasional itu nggak mungkin ada dari AI. AI nggak mengerti apa artinya berinkarnasi seperti Kristus yang tinggal bersama umatnya, itu nggak mungkin bisa ya AI. AI juga nggak bisa ada authentic empathy ya, empati yang autentik, yang real, yang tulus, itu nggak mungkin ada. AI juga nggak bisa ada otoritas spiritual yang berakar pada pengalaman manusia yang saling dibagikan itu ya. Termasuk juga di sini menjadi teladan. Mana mungkin AI menjadi teladan? Gak ada kemungkinannya itu. So dari jawaban AI aja AI ini tahu gitu ya somehow ya. Kalau kita lebih nggak tahu dari AI kan agak too much sih. Tapi saya ada beberapa hal yang ini bukan dari AI yang saya gumulkan sendiri ya. Kepekaan konteks ya, konteks sensitivity ini juga nggak mungkin AI gitu. Ini kan personal relationship ya. Hubungan relasi personal dengan jemaat dan sebagainya. Kita jadi lebih mengenal dia, dan pengenalannya itu nggak pernah statis kan ya. Itu kan di dalam perubahan terus-menerus. Hari ini sakit, mungkin besok sembuh. Ya sembuh mungkin sakit. Ya, sakitnya bisa parah, sakitnya bisa agak sembuh. Dan ini kan kepekaan konteks ini kan nggak mungkin ya diketahui oleh AI. Gitu. Cuma pribadi yang bisa mengenal ini. Lalu pengalaman dikasihi. Dikasihi Tuhan, dibelas kasihani Tuhan, dan karena itu juga bisa berbelas kasihan dan bisa mengasihi. Ini AI juga nggak tahu apa-apa tentang ini. Jangankan AI, malaikat pun dia mengerti belas kasihan Tuhan itu nggak mungkin gitu. Saya bukan mengatakan anugerah ya, dibedakan antara anugerah dan belas kasihan. Mercy ya, mercy itu hanya bagi yang jatuh. Malaikat yang jatuh nggak pernah mengalami mercy-nya Tuhan. Yang nggak jatuh, malaikat pilihan juga nggak dapat mercy karena mereka nggak gagal anyway kok gitu.
Mereka ada di dalam anugerah Tuhan itu betul, tapi mereka nggak mengerti apa artinya belas kasihan bagi makhluk yang jatuh. Yang mengerti ini cuma manusia berdosa, yang ditebus. AI ya nggak tahu apa-apa lah tentang ini gitu. Beberapa waktu lalu ada ini ya kasus ini apa yang akhirnya entah dia communicate sama AI akhirnya end up dengan bunuh diri karena ya itulah AI memang nggak tahu apa artinya belas kasihan. Pengembalaan yang sifatnya ini ya personal, relasi autentik dan belajar bersama ya. Satu sisi otoritas ya, di sisi yang lain belajar bersama ya. Ini hal yang cuma bisa dilakukan di dalam komunitas Kristen yang sehat ya, dengan hamba Tuhan yang sehat. Fellow learner. Beberapa poin lagi ya, Jadi keunikan hamba Tuhan apa sih di dalam hal ini gitu? Mungkin kita boleh berhenti cari keunikan kali ya, Keunikan tuh nggak usah dicari gitu. Karena fokus saudara dan saya bukan bagaimana kita menjadi berbeda, tapi bagaimana kita berfokus kepada Kristus. Orang yang berfokus kepada Kristus, dia nggak akan kehilangan keunikan. Coba sudah lihat kehidupannya Yohanes, Paulus, Petrus, Yakobus. Ya, mereka semua unik kan ya. Tapi mereka mengejar Kristus. Tapi mereka nggak kehilangan keunikan. Ya, jadi orang yang terus bergumul, saya bagaimana yang menjadi unik? Bagaimana gereja kita berbeda? Sudah nggak dipanggil untuk jadi berbeda. Ntar malah jadi eksentrik pula. Kita dipanggil untuk bagaimana menjadi semakin serupa dengan Kristus. Lalu di situ ya kita akan berbeda anyway. Kita nggak akan kehilangan jati diri kita, nggak akan kok. Kita akan tetap unik di situ. Tapi jangan terlalu cari keunikan ya. Makin cari makin nggak dapat. Makin berusaha untuk menggapai keunikan, makin nggak unik akhirnya. Ntar makin kehilangan keunikan dia. Lebih baik mengejar Kristus daripada mengejar keunikan. Terakhir ya, minta api pelayanan dari Tuhan ya. Supaya kita jangan memadamkan. Jangan sampai Tuhan sudah kirim api terus kita padamin pelan-pelan. Sudah, dan saya nggak menciptakan api. Api itu dari atas. Tapi kita indeed berpotensi bisa memadamkan loh. Alkitab bilang jangan memadamkan, mendukakan Roh Kudus. Tapi kalau kita nggak ada bagaimana? Ya kita minta dari Tuhan. Kita minta api yang dari Tuhan, bukan api asing ya, tapi api yang dari Tuhan. Ini akan terus menolong saudara even di dalam saat-saat yang wilderness, spiritual wilderness, padang gurun ya, kering kerontang, tapi tetap bisa ada api yang dari Tuhan. Ada perseverance, ada ketekunan yang dari Tuhan. Seperti ketekunan Kristus. Kita langsung ke pertanyaan pertama, Prof. Billy, yang bisa langsung nanti direspons oleh Pak Billy ya. Pertanyaan pertama, Rasul Paulus bekerja untuk mencukupkan diri dalam pelayanan. Dan hal ini sering dipakai menjadi dasar hamba Tuhan di zaman ini dengan berkata untuk mendukung pelayanan. Bagaimana pendapat Pendeta Billy? Bagaimana jika hamba Tuhan memiliki pekerjaan sampingan? Ya, ini bergantung pada konteks saya. Itu Paulus bekerja. Kalau kita baca di dalam konteks saya kan jemaatnya itu sangat miskin ya, terlalu miskin sehingga akhirnya nggak memungkinkan untuk Paulus itu bisa menerima dari mereka. Jadi dia nggak mau membebani jemaat. Akhirnya dia kerja ya. Ini tentu satu hal yang bisa jadi teladan untuk kita gitu. Tapi di dalam dunia kontemporer ya, kadang-kadang ada mendapati hamba Tuhan itu yang nggak sepenuhnya mau jadi hamba Tuhan. Itu mereka nggak mau hidup sederhana, takut hidup sederhana. Lalu setelah itu pakai ayatnya Paulus pula gitu ya. Paulus saja bekerja, ada sampingan. Saya juga malah saya pernah ketemu ada orang yang malah dengan bangganya mengatakan, saya ini nggak ambil uang jemaat, saya tetap kerja. Saya hampir ngomong kalimat, lu nggak berani menyerahkan diri sesungguhnya untuk Tuhan gitu, masih mau dua kaki dan sebagainya. Jadi dia merasa sombong dengan bekerja tapi nggak ngambil uang. Tapi sebetulnya nggak rela untuk meninggalkan
dia punya pekerjaan, itu sebetulnya ada di dalam hati. Cuma tampilnya seperti dikemas di dalam gambaran, ya saya nggak mau membebani jemaat gitu. Saya kira itu bukan yang di dalam pikirannya Paulus ya gitu. Jadi kita mesti jujur lah di dalam hal ini gitu. Kalau Tuhan betul-betul panggil seseorang ya, panggil seseorang, dia mesti tinggalkan segala sesuatu ya. Dia tinggalkan segala sesuatu. Setelah itu dia hidup belajar di dalam kecukupan yang Tuhan sediakan ya. Itu honorable gitu. Gak usah pakai ayatnya apa Paulus ini apa untuk mendukung itu ya. Kecuali memang betul-betul berada di dalam keadaan yang gak memungkinkan ya. Jadi sampai memang jemaat itu terlalu miskin atau bagaimana Ya. ya, bisa mendukung ya. Saya pikir dalam hal ini kita bisa belajar dari Paulus, tapi betul-betul dengan motivasi yang seperti Paulus, bukan yang nggak rela meninggalkan tadi gitu, dunia kerja. Ya, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari hamba Tuhan. Ya. Pertanyaan pertama. Dari penanya kedua, menanyakan sebagai seorang manusia biasa, apakah layak seorang hamba Tuhan diidolakan atau diagung-agungkan oleh umatnya? Bagaimana seharusnya sikap kita apabila sebagai seorang pendeta kita memiliki pengikut yang amat banyak, yang mayoritas sangat mengidolakan kita? Kalau orang itu terberkati dengan pelayanan kita, terus orang itu apa ya, tertarik karena pengalaman apa pelayanan kita, saya pikir itu dalam batas yang wajar dari kita ya sebagai hamba Tuhan ya, kita mesti memberi segala kemuliaan kepada Tuhan, jangan menikmati itu gitu. Dan ya itu tadi ya, tampil vulnerable. Kita 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 mesti memberitahukan bahwa kita ini bukan Kristus, seperti Yohanes Pembaptis ya. Waktu ditanya, apakah engkau Mesias? Itu jawaban sederhana ya. Saya bukan Kristus, saya bukan Mesias. Ini pengakuan sederhana sekali ya. Tapi ini so powerful ya. Dia nggak mencuri kemuliaannya Mesias gitu. Ini penting ya, ya. Jangan kita terus kemudian apa ya membangun kerajaan kita sendiri dengan banyak fans, pengikut dan sebagainya. Tapi sisi yang lain, orang kagum merasa diberkati dengan pelayanan kita, itu kan ya wajar gitu. Pendeta Siventong pernah ngomong ya, ini mungkin agak sedikit anekdotis ya. Kita waktu pergi ke toko buku rohani, kita juga nggak borong semua ini kan ya, ya. Nggak borong semua buku, bener nggak sih? Saudara pilih kan ya. So, kalau ada orang merasa lebih diberkati daripada hamba Tuhan ini, ya itu wajar gitu, wajar dalam hal ini. Ya kita bersyukur kehidupan kita bisa berguna untuk orang lain, tapi kita sendiri jangan menikmati gitu dalam hal ini. Itu kan berkat privilege yang Tuhan berikan. Mungkin ya. Jangan menikmati privilege dari sisi hamba Tuhannya, kita tidak enjoy, diagung-agungkan atau Iya. dikagumi oleh orang-orang yang terberkati oleh pelayanan kita. Ya, Baik, kadang-kadang ya di dalam waktu tertentu mungkin kita terlalu sedih, pelayanan terlalu sulit. Ada orang kasih encouragement itu bisa menjadi ini ya, apa penghiburan ya, untuk kita. Tapi ya. sebatas itu aja gitu, sebatas itu gitu. Bagaimana jika keterbukaan hamba Tuhan justru berpotensi menyebabkan luka atau kekecewaan bagi orang lain atau jemaat? Sejauh mana keterbukaan itu diperlukan? Ya ini pertanyaan yang baik ya, saya percaya ini pergumulan yang sangat real untuk kita hamba Tuhan gitu. Maka Ya, tadi bagus saya sekali. bilang apa kita mesti bijaksana ya, pilih jemaat yang dewasa gitu. Ya jangan jemaat yang baru bertobat. Kita sudah cerita semua borok-borok nah kesulitan di Ya. gereja gitu. Waduh, dia bisa benar-benar mental dan kecewa gitu ya. Bahkan to certain extent dengan anggota keluarga juga loh saya itu apa nggak tentu anak-anak kita itu bisa mencerna semuanya gitu ya. Mereka juga perlu diprotek di dalam hal ini gitu. Maka tadi saya bilang juga kalau bisa ada kemungkinan dengan hamba Tuhan yang lain itu sebetulnya lebih ideal gitu. Tapi kadang-kadang ini seperti kayak kemewahan ya, di Hmm. dalam dunia sekarang bisa bersekutu dengan hamba Tuhan lain, seperti kayak sudah kemewahan gitu. Tapi kita boleh Hmm. minta lah kepada Tuhan. Kalau nggak bisa hamba Tuhan ya jemaat yang dewasa. Gitu. Tapi saya percaya saudara tetap perlu sih gitu ya. Kita itu di dalam persekutuan ya. Dan nggak bisa kita bilang saya persekutuannya hanya dengan Yesus gitu ya. Saya nggak perlu persekutuan dengan Hmm. sesama rekan hamba Tuhan. Itu saya kurang bisa mengerti itu nggak ada dasar Alkitab ya. Ya. Jadi perlu satu support system Iya bagi betul. hamba Tuhan yang Iya, curhat atau iya, melampiaskan keluh betul. kesahnya, Prof. Ya, ya, ya. Baik. Terima Juga kan kasih. nggak selalu curhat, kadang bisa menghibur juga kan ya. Ya, maksudnya kita kadang-kadang hamba Tuhan yang lain yang curhat sama kita ya kita yang menghibur, gantian lah gitu.
sedih mendengar hamba Tuhan jatuh dalam dosa untuk urusan kedagingan, persinahan, masalah uang, perebut jabatan dan kedudukan dan lain-lain. Bagaimana menolong hamba Tuhan yang jatuh? Apakah perlu konseling khusus, Prof. Willy? Ya, kita berharap siapapun ya, entah hamba Tuhan atau bukan hamba Tuhan, waktu mereka jatuh ya. Itu ada orang yang berbelas kasihan dan kita juga berharap yang jatuh itu juga ada kejujuran untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. By the way, yang terakhir ini sadly nggak selalu jadi kenyataan ya. Gitu. Ada orang yang jatuh tapi terus berkelit terus itu membela dirinya self Hmm. defensive dan seterusnya malah menyalahkan yang lain gitu. Ini rada hopeless ya kayak begini nih. Ini benar-benar sedih seperti ini ya. Ya sudah kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Tapi kalau betul hamba Tuhan itu benar-benar memang bertobat ya, dia ada penyesalan yang mendalam. I think kita juga Alkitab ini ya mengatakan kita tuh jangan menghakimi sebelum waktunya. Ada ayat mengatakan seperti itu ya. Ini orang itu akan dihakimi ya, pada akhir zaman. Ya, kita jangan memberi penghakiman selagi orang masih hidup. Orang belum selesai jalan ceritanya kita sudah tutup. Kita ini siapa? Maksudnya tutup jalan hidupnya orang itu. Kita belum tahu ya. Kita berharap supaya mereka itu bertobat ya. Lalu kemudian ya, kalau sungguh-sungguh bertobat, Tuhan percayakan saudara ya, Bang, berbagian di dalamnya. Kita berbagian di dalamnya. Ya, terima kasih, Prof. Kita beranjak, Prof, ya, ke pertanyaan kelima. Menanyakan dalam musim ketika pasangan sedang sakit parah, bagaimana sebaiknya kita memahami prioritas antara pelayanan dan keluarga? Prinsip apa yang bisa menjadi pegangan agar tidak salah melangkah? Kita percaya suami atau istri yang kita menikah di hadapan Tuhan berjanji kan setia kita bilang baik pada waktu sehat maupun sakit ya dalam hal ini itu kan real ya saya ini termasuk bagian tanggung jawab kita gitu memang perlu certain kelincahan ya di sini ya kelincahan gitu tapi menurut saya satu kesaksian yang indah waktu kita bukan cuma bisa melayani jemaat tapi juga bisa melayani anggota keluarga kita sendiri apalagi yang di sini ya sedang sakit parah gitu ya. Kita mesti hidup di dalam hati nurani yang bebas ya. Yang menghakimi saudara dan saya itu Tuhan, bukan jemaat. Tentu kita ngomong kalimat ini ya mesti jujur ya, mesti benar-benar peka di hadapan Tuhan gitu. Tapi kita nggak perlu takut untuk melayani keluarga, nanti dibilang kayak kurang melayani jemaat dan sebagainya. Sebetulnya setiap hari itu kita bergumul ya, takaran Tuhan itu. Dan itu dinamis itu, bukan statis ya. Ada saat-saat di mana kita perlu menemani keluarga, ya. Ada yang perlu menemani tetangga, perlu menemani jemaat dan kadang-kadang perlu waktu untuk studi dan seterusnya. Itu kan lincah ya, saya. Kita minta bijaksana Tuhan untuk bisa melakukan itu dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, ya. Lalu kalau seandainya katakanlah ya, ada jemaat yang nggak mengerti ya, ya bisa dijelaskan atau harap ada orang yang cukup dewasa bisa menjelaskan kepada mereka. Saya teringat satu ini ya, seorang teolog reform B.B. Warfield ya, cukup terkenal dia gitu. Dia seorang yang brilian gitu ya, seorang yang pasti karirnya sangat cemerlang, tapi akhirnya dia terpaksa tinggal di satu daerah karena dia harus menemani istrinya yang sakit gitu. Dan Tuhan tetap memberkati pelayanannya, ya. Tapi dia memilih dia tinggal di satu tempat yang kondusif untuk istrinya itu dirawat. Apakah terus kemudian kita boleh menghakimi, ini no, kurang cinta Tuhan, dia cuma cinta istrinya gitu. Nah, saya kira bukan itu ya, saya. Kita melihat di dalam kehidupannya dia tetap dipakai Tuhan jadi berkat gitu, dan itu nggak berbenturan dengan kesetiaannya dia merawat istrinya gitu. Ya ini mungkin juga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Itu adalah pelayanan yang juga Tuhan percayakan ya sebetulnya gitu. Pertanyaannya, bagaimana mengingatkan pendeta terhadap bahaya comfort zone, tentang kemuliaan dan popularitas yang bisa menyebab kepada kejatuhan dalam pelayanan yang harusnya membentuk jiwa pendeta semakin rendah hati. Saya percaya ini ya, saya Pak, comfort zone itu bisa lebih luas daripada ini. Bukan cuma tentang popularitas, kemuliaan, tapi kadang-kadang juga mungkin
kerja yang terlalu santai gitu ya, terus kemudian kehidupan yang kurang menyangkal diri, kurang sacrifice, macam-macam sekali. So ini comfort zone ini bukan cuma urusan kemuliaan dan popularitas ya. Makanya penting untuk jawaban sederhana saya, so ya, kita perlu punya self discipline yang kuat gitu. Ya, kalau belajar dari orang Puritan misalnya, orang Puritan tuh mereka khotbahnya itu bisa sangat tajam ya, tajam, keras gitu. Tapi orang yang paling keras yang mereka khotbahin adalah diri mereka sendiri gitu. Nah ini loh saya, kalau kita bisa self discipline ya, kita nggak longgar terhadap diri kita sendiri. Sebelum orang lain tuh kritik ya, ya kita harusnya yang pertama yang kritik kita sendiri nggak sih, Sue? Sebelum dikritik orang lain, Ya, kita kritik sendiri nggak sih, seharusnya itu. Nah, kalau kita bisa memelihara ini ya, kita lebih aman. Ya, saya bukan bilang kita ini sempurna ya, tapi kita lebih aman gitu. Lalu ya belajar untuk apa ya? em, ini bukan klise ya, tapi hidup yang consciousness-nya itu terutama adalah Kristus gitu. Tapi kalau kita terlalu self conscious ya, tak sudah tahu istilah self conscious ya, terlalu peka ya terhadap diri sendiri gitu. Nanti kalau dipuji kayaknya melayang sampai gimana, kalau dikritik turun sampai hampir ke neraka gitu misalnya. Hidup kok kayak roller coaster kayak begini gitu ya. Ini apa? Mungkin saya ngomong gini lebih gampang ngomong daripada dialami dan terus terang yang paling susah itu kalau pemimpin yang ngomong gitu kan ya. Kalau hmm, bawahan kita bisa lebih sabar. Kalau orang rekan ya itu lebih susah gitu ya. Tapi kalau di atas kita yang ordunnya di atas kita itu mungkin yang paling sulit gitu dalam hal ini ya. Tapi ini pun kita mesti belajar juga untuk menaruhnya itu secara proporsional gitu. Karena kalau enggak ntar ya itu kehidupan pelayanan emotionally kayak ya, roller ya, coaster ya. So ya. Kita itu tertarik kepada pendapat Tuhan tentang kita gitu. Ya, pendapat Tuhan tentang kita bukan tentang berapa banyak orang apa tepuk tangan, likes atau apalah dan sebagainya. Kadang-kadang kita perlu encouragement itu betul, saya setuju gitu ya. Tapi kita itu terutama harus peka dengan pandangan wajah Tuhan itu setiap hari itu seperti apa. Saya harus punya kepekaan itu gitu. Kalau saya kehilangan kepekaan itu, saya akan very prone, saya akan gampang sekali untuk cari perkenanan manusia. Karena saya perlu itu. Gak bisa hidup tanpa perkenanan tuh nggak bisa. Cuma pertanyaannya ini, perkenanan siapa? Tuhan atau manusia? Pimpinan jemaat atau siapa ya sebetulnya itu dan seterusnya dan seterusnya. Saya belajar ini undangan untuk terus mencari wajah Tuhan ya.